Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan antara lain 1. Muhammad Nur Aziz, 2. Ramadan Nur Khomsah, yang ketiga Ika Muslimawati, dan yang keempat Ajeng Wuri Puspita Lucia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan teori belajar. Supaya lebih paham tentang konsep dan teori belajar, simak secara lengkap video ini. So, check this out. Topik-topik yang akan dibahas dalam video ini yaitu 1. Teori behavioristik, 2. Teori kognitif sosial, lebih tepatnya menurut Albert Bandura. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Yang keempat, model pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme. Dan yang terakhir, rencana meningkatkan motivasi siswa. Topik pembahasan yang pertama adalah teori behavioristik. Kesuksesan peserta didik saat belajar tidak hanya dilihat dari pemahaman akademiknya saja, namun juga dilihat dari perubahan perilakunya. Jika peserta didik tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat, sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memberikan hukuman kepada mereka? Hukuman yang Anda berikan merupakan salah satu bentuk penerapan dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah bentuk perubahan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan ia sudah belajar. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh penerapannya dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Dan yang kelima, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun negatif. Topik pembahasan selanjutnya adalah teori belajar kognitif sosial. Teori belajar kognitif sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Albert Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Gambar tersebut menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Dalam penerapan pembelajaran, terdapat beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif sosial, antara lain 1. Meminta siswa merefleksikan pengalaman mereka tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. 3. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. 4.
meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, merupakan pengetahuan yang tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pandangan konstruktivis yang menekankan pada penemuan, eksperimen, masalah terbuka, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Penerapan pada pembelajaran yaitu guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Guru mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif dalam dunia nyata. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Model pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme memiliki karakteristik, yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis proyek. Pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya selama proses belajar. Contoh model pembelajaran konstruktivisme yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang berfokus pada student center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian menyajikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian siswa mencari sendiri pemecahan masalahnya dan terlibat dalam diskusi, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, berfokus pada pertanyaan dan masalah sehari-hari. Siswa mencari solusi yang sesuai dengan konsep yang diberikan, investigasi secara mandiri, dan siswa aktif dan bertindak sebagai problem solver. Untuk selanjutnya yakni terkait rencana meningkatkan motivasi siswa. Di sini nanti akan disajikan beberapa kasus dan saya akan mengulas dan membahas satu persatu. Untuk kasus yang pertama yakni kasus Tania yang berusia 7 tahun yang memiliki kemampuan belajar rendah dan keinginan untuk sukses yang rendah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, guru dapat melakukan 4 langkah. Yang pertama yaitu dengan cara mengamati kegiatan sehari-hari Tania dan juga mencari tahu penyebab Tania memiliki kemampuan dan keinginan untuk sukses yang rendah seperti itu. Yang kedua, mencari tahu hal-hal yang disukai dan tidak disukai Tania. Yang ketiga, guru dapat membuat kegiatan atau merancang kegiatan ataupun mengarahkan kegiatan yang tentunya disukai oleh Tania. Dan yang keempat, guru dapat memberikan motivasi belajar berupa pemberian reward ketika Tania dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk kasus yang akan saya bahas selanjutnya yakni kasus anak bernama Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi ia memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Dari kasus tersebut dapat diatasi permasalahan tersebut dengan cara yang pertama, memberikan pujian sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan anak akan adanya penghargaan dan pengakuan atas dirinya. Yang kedua, memberikan pengaruh yang positif dalam pembentukan rasa percaya dirinya. Yang ketiga, adanya dukungan dari orang tua, keluarga, guru, dan lingkungan yang dapat menjadi motivasi anak untuk berani menampilkan dirinya dan terhindar dari rasa takut gagal. Selanjutnya, Sandra yang berusia 13 tahun merupakan seseorang yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Rencana yang dapat dilakukan oleh guru yaitu mengajak Sandra untuk terlibat langsung dalam interaksi dengan teman sebaya, melakukan diskusi, menyatakan pendapat, dan maju di depan kelas, sehingga Sandra bisa ikut andil dalam pembelajaran dan tidak hanya tenang dan meremehkan siswa lainnya.
Yang terakhir yaitu Robert, yang berusia 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Sementara orang tuanya sudah tidak dapat dihubungi. Rencana yang dapat dilakukan oleh guru yaitu berinteraksi dan memberikan perhatian pada Robert dalam pembelajaran, atau juga bisa dengan bimbingan secara pribadi kepada Robert. Kemudian menanyakan hal-hal yang disukai atau diminati oleh Robert dan memberi kesempatan pada Robert untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dari hal-hal yang disukai tadi, dapat dibuat kegiatan pembelajaran yang inovatif untuk menarik minat Robert dalam belajar. Tidak hanya itu, guru juga melakukan komunikasi dengan bibi Robert sebagai orang terdekat terkait proses belajar Robert. Demikian yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.